Kasih jogetan. Sawer ini. Alhamdulillah. Hah? Kalian yang mau nyawer, linknya ada di description. Yes. Sawer, Debut guys. striking disuguhkan oleh fighter Malaysia. Iya, soalnya itu. Jordan Boy versus Amaru. Benar. Luar Jadi biasa. sebenarnya kick striking itu boleh diklaim sama Malaysia apa nggak boleh? Kick Nanti striking tungguin untuk isinya di semua. mana. Kick striking untuk Kick striking semua. untuk semua. Ya, Kick mau striking untuk bercanda-bercanda aja guys ini. Kick striking temponya cepet kayak K1, rame, asik ditonton. Nah, jadi makanya waktu itu gue pas ngejelasin pertama kali kick striking, itu kayak K1 with elbows gitu. K1 with elbows guys. Tapi kan, ya. apa? Banyak yang bilang kayak tadi nggak boleh ankle support, terus nggak boleh 12-6, terus Boleh pakai mongkol juga. iya, terus satu serangan after grab. Batas itu yang bikin fighter jadi kreatif guys. Gitu, cari cara kayak orang orang pada bertanya-tanya kan, lah terus kalau clinch nggak ada gimana pada mau elbow? Akhirnya pada cari ide sendiri kan, mau terbang kayak, mau muter kayak gitu. Jadi Akhirnya kreatif. ada gerakan-gerakan yang enak banget dilihat gitu Iya. ya. Jadi ada Aaron Holy. Umar Holy. Iya, Umar Holy gitu. Dan sebenarnya kayak kemarin tendangan Sung Wukong ke Aman Cowboy itu ya. Itu tendangan yang super duper kreatif. Jarang banget dilakukan di tengah ring loh itu. Jadi, Eksklusif, fight taruh ke eksklusif ini, itu member. karena streamnya itu ada di YouTube Channel ZXZ, itu kalian semua bisa membership di Channel ZXZ guys. Gitu. Iya, beda lagi. Jadi fight eksklusif yang kelasnya Beyond itu ada di Selo ZXZ. Tapi semua konten yang bentuknya ZXZ Prodigy series dan Subliga itu semua ada di membershipnya Beyond Combat. Plus juga live-live kayak gini guys yang kita ngobrol-ngobrol sama Beyond Mania gitu. Apakah mitos-mitos Amarul menang pertama kick striking akan menang lawan JK atau ada gosip batal nih? Itu dia guys ya. Kalian coba Psikologinya tanya nih. dulu, Amarul udah sembuh belum? Iya, aman gak setelah tadi kemarin Amarul aman tanding? Garul. Amarul aman Garul. Penentuan fighter Grand Prix. Prodigy kan sebulan sekali. Kalau di bulan itu ada Madness sama Showbiz, Prodigy ada nggak? Klip nih guys ya. ZXZ Prodigy Series akan selalu ada di hari Jumat pertama setiap bulan. Let's go! Dan juga yang kemarin mungkin fighter-fighter yang kemarin tanding di ZXZ, mau kalian menang, mau kalian kalah, banyakin dulu pengalaman lagi. Benar, karena sebenarnya menang atau kalah tuh hanya mempengaruhi trajektori karir kalian sementara guys ya. Jadi jangan dengerin bahwa, jadi gini guys ya, kita ngomongin tadi kan dibahas Haris Haikal ya. Haris Haikal ini salah satu yang menurut gua resume fightingnya tuh unik. Karena rekor dia sebelum masuk Beyond itu 10-7. Oke. Dimana 7-nya tuh datang duluan kalahnya. Tapi tetap ketika dia diadu perebutan WBC Malaysia itu, dia tetap bisa perform, bahkan ngelawan petahana yang udah 4 kali defend gitu. Jadi menurut gua rekor itu is not that important. At last itu current form kalian tuh gimana gitu loh. Betul, record doesn't define a fighter. Gitu. Jadi kayak misal gini guys, sesimpel gini. Dulu Muhammad Salah, ini jadi ibarat lagi ya. Oke, Muhammad Salah ibarat. tuh dulu nggak dipakai guys sama Jose Mourinho di Chelsea. Abis itu tiba-tiba jadi pemain terbaik IPL di Liverpool untuk berapa tahun gitu. Terus Martin Odegaard umur 16 tahun di Real Madrid masuk tapi nggak pernah dimainin, tiba-tiba jadi kapten di Arsenal. Gitu-gitu lah guys. Tuh, Charles Oliveira aja kalahnya 2 digit. Tuh. Tapi champion. Nggak penting guys. Nggak penting. Spill harga tiket Beyond 8. Nih gua akan jawab. Kalian klik guys. Kalian klik. Ini spesial buat membership doang. Kalian tahu pertama. Oke. Jadi bisa nabung duluan kalian, Beyond Mania nih. Khusus Beyond Combat Showbiz 8 ini doang. Ya. Kalian 4.900 orang yang menang war akan langsung dapet tiket terusan ke Grand Prix. Jadi kalian sekali beli tiket, kalian bisa nonton 2 kali Showbiz Beyond 8 dan Beyond 9. You're welcome. Gila. Gila, kalian udah langsung booking tuh. Booking tempat Gitu kalian. guys. Guys, ini kita live di jadi kalau kalian mau tahu kenapa ada ide live membership ini sebenarnya karena gue kalau live di TikTok suka nggak bisa baca komen. Ini kok sama aja ya? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau fighter World GP win terus cedera gak bisa tampil, apakah dia digantikan atau lawannya otomatis menang? Pilihannya ada 2 guys. Ada sequence yang ini kita anggap kita nggak mau ada lah ya. Ya, kita doakan Kita semua syukur bisa dulu. fight terus. Karena jadi kalau misalkan memang dia cedera parah banget dan tidak bisa lanjut, itu sebenarnya akan disediakan reserve berdasarkan ranking. Terus selain ada reserve berdasarkan ranking, akan dilihat kondisi lawan yang kalahnya dulu gitu. Tapi bayaran setiap rondenya tidak sama dengan orang yang menangnya bersih. Intinya itu sebenarnya gitu aja sih. Betul. Itu sistem yang konfidensial buat kita, tapi ya kita berharap semuanya mulus. Mulus. Karena kita juga nggak mungkin ngasih kemenangan gratis buat fighter-fighter Grand Prix. Benar. Gitu. Apakah ada fighter luar negeri lagi atau masih ada yang kemarin? Banyak guys. Di Beyond 8 aja kayaknya kalian bakal melihat wajah-wajah baru guys. Wajah-wajah baru. Karena
kata-kata bahwa setelah Beyond Madness kemarin adalah akhir tentang rivalitas Indonesia Malaysia tuh emang real, setelah itu kalian udah ngeliat wajah-wajah baru terus? Pak bantu jawab, kalau Amarul cedera kasih JK versus Kakak Doto, terima kasih. Kakak Doto itu kita tahu, Kakak Doto kita ada di dalam Radar lah ya. radar kita juga, tapi nggak bisa tiba-tiba Kakak Doto guys ya. Orang yang paling sah untuk memperebutkan misal JK cedera atau Amarul cedera itu ya Haris Sofian. Sofian. Gitu. Balik lagi kita di ranking matters. Benar. Karena kalau misalkan Indonesia bisa nggak merebutkan sabuk Asia? Bisa. Karena ini kan soal ranking, bukan Betul. soal apa namanya? Bukan soal, karena di dalam ranking itu pun ada orang-orang Asia yang main gitu. Betul. Dia bisa terjadi Indonesia versus Indonesia karena si Indonesia yang satu udah ngalahin negara-negara lain kan. Bener. Jadi tetap worth Bener. ininya. Kalau misalkan gimana, sebenarnya selain Emerald itu tuh ngambil karakter dari salah satu karakter Benten favorit gua, dan artinya tuh bagus banget. Si Diamond Head. Jadi sebenarnya lebih ke ya bertemakan berlian aja gitu guys, karena fight cardnya nanti semua penciriannya kalian akan melihat sesuatu hal yang baru gitu loh. Itulah intinya. Jong versus Ronald kalau menang langsung dapat tiket Grand Prix ya. Terus berarti dari masih enggak guys. Jadi Jong versus Ronald yang menang akan jadi pemilik tiket emas pertama dari Indonesia. Yang kalah harus diuji lagi di Metes 5 lawan Fahri Alamsyah. Sebenarnya ZXZ Prodigy ini pertanyaan jangan digeser ya, ini gue mau jawab juga nih. Jadi ZXZ Prodigy series itu kan juga hasil kita belajar ketika kita udah bikin 2 kali tryout, di mana secara cost dan secara value itu tuh menurut gue nggak seimbang. Karena atlet yang teruji itu daya serapnya belum maksimal lah buat gue. Jadi gimana caranya kita bisa menyerap sebanyak-banyaknya atlet sesering-sering mungkin dan bisa disuguhkan dan diedukasi ke penonton. Itu kan yang paling penting. Jadi selama ini memang PR kita terhadap atlet tidak bisa dipungkiri, itu jelek. Itu kelemahan Indonesia gitu loh. That's... Terus gini guys ya, ada satu hal yang menurut gua ini kena nih namanya. Jadi ZXZ, kalau kalian yang ngikutin gua, ZXZ itu artinya kan is exist. Dan semua komen ketika ngeliat fight card, ini siapa? Wih, nice. Iya kan? Boleh. Ini siapa gitu loh. Boleh. Lu wah udah mulai redup nih Bion, udah mulai ini segala macam, udah mulai kehabisan ide nih, udah nggak bisa bayar atlet yang. That's the point. ZXZ Prodigy series is exist. So every name on that fight card, setiap nama yang ada di fight card itu kalian jadi tahu they are exist. Gimana? Tetap 67 bakal diperebutkan sabuknya Tetap walaupun guys, Amarul jadi gini, cedera. akan ada jadi gini ya, ini bukan cuma di promotion gue doang, tapi aturan setiap perebutan sabuk itu harus ada reserve. Jadi nanti kita akan lihat situasi dan kondisi, karena memang kemarin Amarul sempat ada cedera, kita mau lihat perkembangannya, akan disediakan reserve juga untuk bisa memperebutkan belt itu gitu. Tuh guys, itulah kenapa menariknya sistem liga ini guys. Jadi fighter tuh nggak tanding ya udah untuk tanding aja. Dia tetap standby, tetap latihan karena who knows tiba-tiba ada panggilan untuk mengisi posisi ranking yang di atas ketika tidak bisa tanding. Kayak itu next soalnya. Tanya lagi Los dari Fajri, untuk peserta Grand Prix dari negara lain yang belum pernah fight di Beyond Combat atau Metes, apa tolak ukur mereka bisa ikut Wildcard? Antara mereka udah pernah menjuarai sabuk dunia yang memang kelasnya itu kayak kelas worldnya Beyond Combat, karena tidak perlu diuji lagi, jadi ya masuk aja udah gitu. Iya guys, itu yang kalian bertanya-tanya kenapa Amir Zolfi masuk langsung fight for the number 1 Terbukti rank. dia bisa menang dengan gameplaynya gitu ya. Tapi kalau ditanya ada nggak orang yang fight sama Charles Ebu satu ronde dia nggak goyang, semua kepalanya getar guys. Semua kepalanya getar. Saya yang pasti memastikan lawan saya bergetar kepalanya. Ya selain itu baling-baling bambu. Ini menarik nih, apakah event selain Beyond yang menggunakan rules UCC akan tetap masuk rekor UCC, rekor UFC? Pasti dong. Pasti guys. Pasti dong. Apalagi di striking guys ya. Nelson 4-0. Nelson 4-0. Satunya pernah fight di GFC, satunya lagi fight di ZXZ Prodigy Series. ZXZ Prodigy Series adalah IP Beyond tapi bukan Beyond ya guys ya. Betul. Kayaknya banyak banget yang mempertanyakan JK. Guys, kalian tahu nggak? Pantoja itu pernah lawan kayak Asakura, debut langsung ngerebutin sabuk dunia. Lawan Pantoja. Karena undefeated kayak Asakura Iya, di Rizin. Teruji gitu. Orang Malaysia nih. Pak Presiden, kapan lagi mau Tahun buat depan, event di Malaysia? fix, tahun depan. Kalian tunggu ya. Tunggu kami Malaysia. Panwar Ibrahim datang kemarin waktu di ini. Iya, World Trade Center. Iya, datang nggak? Tapi W Crowd Malaysia sih. Iya, itu Gila. Mas Arif bilang, waktu kan gue nonton live TikToknya Mas Arif kemarin. Terus dia bilang,
Ada yang nanya, Mas Arif kalau setelah show pernah sakit tenggorokan gak sih? Dia gak pernah sakit kecuali beres dari Malaysia karena habis itu untuk ngimbangin crowdnya Malaysia. Gila, teriak-teriak ya. Plus nasi lemak semua. Itu juga sih. Satu Ini oke, gue jawab di membership ya. Kita sebagai promotor punya tim matchmaking. Setiap dari tim matchmaking kita itu sudah melakukan dan menunaikan tugasnya untuk menjadwalkan pertandingan sesuai dengan ranking dan sesuai dengan sesuatu hal yang memang seharusnya mereka perebutkan selanjutnya. Gitu. Jadi kalau buat gua apapun hasilnya di Fight Card Beyond itu adalah usaha terbaik tim kami. Di luar apapun yang ada di tim kami itu udah di luar kontrol gitu. Beli los tiket belum dijual. Tipu-tipu nih Anwar Ibrahim. Gak bisa beli tiket loh soalnya kasih. Anwar Ibrahim tadi Kan tanya. nonton kan kita nonton gak di World Trade Center. Oke, berarti next tahun depan kita ke Malaysia. Anwar harus siap ya buat war tiket ya. Harus siap Axiat Arena. Wow. Kata ini Yermi, gue sebenarnya pengen nanya tuh ke Yermi. Kenapa? Yer, kalau kita lihat waktu Madness kemarin kan di backstage kita lihat Kakak Sam bercanda sama Aman Cowboy. Setelah fight kan? Iya, terus sama semuanya juang dan lain sebagainya. 5-1 tuh kayak hai tapi Yermi kayak menjauhkan diri, kayak dia pakai filosofi McGregor, there is no friend in this game. Gitu. Makan semua. No friends in the industry. Iya. Kalian pasti Santai, mes kawan. sama debutnya El Cacho kemarin di 57. Ternyata Iya. 57 tuh rumah dia. Kita bisa 55 tuh El Cacho, apa 55 ya El Cacho gila kalau tinggi Gila, banget tuh. curang sih tinggi dengan reach seperti itu. Tinggal dicanggul-canggul orang-orang mandi darah semua. Terus dia baru aja nge-crack satu hole di roll kick striking. Apa tuh? Dia angling, dia ambil, trak. Nanti yang edisinya gambar Tuh, itu kreatif. Karena batas, guys. Iya. Karena Dan ada- itu jadi cantik banget ya, karena susah. Gimana Karena caranya lu retas terus lepas. Iya. sama Michael Mus. Dalam 5 tahun ke depan harus ada stadium, Bang. Makanya kalian ramaikan 5 tahun ke depan membership. Guys, hal menarik, guys. Banyak plan-plan kita yang sebenarnya 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, terus Tuhan izinkan lebih cepat. Who knows? Mungkin ini juga lebih cepat stadium. Sebenarnya sama kayak ZXZ Prodigy Series ya. Walaupun dulu namanya bukan ZXZ Prodigy Series sebenarnya. Mau apa? Dulu namanya Beyond Raw sebenarnya. Oh iya. Gitu. Wih, spill juga nih. Di spill. Dulu sebenarnya namanya Beyond Raw, tapi kita bikinnya Supliga kayaknya lebih penting karena kita kan judulnya mau pembibitan kan, mau gantiin tryout. Gue nggak pernah nyangka gue akhirnya bisa dapat tempat sewa yang harganya masuk akal buat kita sebagai perusahaan. Terus depannya rumah sakit, belakangnya tempat futsal buat orang latihan. Gue nggak nyangka guys. Waktu ngeluarin kata Beyond Raw tuh dulu belum ada ZXZ Elite ya? Nggak ada. Belum. Jadi nggak nyangka gitu ya guys ya. Jadi Iya. memang kayak everything comes in line aja. Iya, kayak Tuhan bilang hold dulu, ntar nih. Lu nemu nama baru dan tempat. Altap baru saja memberikan 10.000. Kalau udah muncul juara dunia di beberapa kelas, buat amatir untuk kelas pemula, kids. Untuk yang kelas Itu, Pak, biar muncul bibit baru. Guys, seperti yang disampaikan kemarin yang dapat MVP ZXZ Prodigy itu masih muda loh guys, masih 19 tahun. Tapi pesan kita apa buat dia? Banyakin fight. Gitu. Jadi nanti kalian akan lihat di liga kan sekarang kalian ngelihat fighter tuh cuman satu digit doang rekornya gitu kan. Walaupun lawannya berkualitas ya. Nanti kalian gak usah di 2 tahun lagi, gue pikir dulu 2 tahun lagi. 1 tahun lagi Liga Kick Striking udah 2 digit guys, kayak kalian lihat UFC guys. Jadi kalau introducing fighter udah nggak usah malu karena timpang guys sama fighter sebelah. Udah banyak juga. UFC sebelah ya. UFC, aduh. Itu guys. Jadi setiap tempat ada ininya masing-masing lah guys. Nggak harus semuanya kita sediain juga dari jalur amatir, kita sediain jalur pro. Udah ada peruntukannya masing-masing. Tuh kan. Prabowo Subianto baru saja memberikan 10.000. Saya siap. Ditunggu Pak Prabowo untuk bisa menonton Beyond 9 World Grand Prix. Pay-per-view Beyond 8 akan dipublish tanggal 15 ketika press conference nanti. Jadi jangan lupa untuk nonton dari awal sampai akhir. Akan dihelat pada hari 15, hari apa ya? BTW kita live-nya 15 menit lagi ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang punya pertanyaan tolong ditanyain sekarang. Karena kita live lama banget ini ya. Tapi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton ya. Enjoy Mantap. banget. memberikan 10.000. Pendapat Pak Pres tentang Pendapat, maraknya fighter Turki yang bermunculan di TikTok dan menyebut ingin main. Mau jawaban serius apa bercanda? Menarik nih. Mau jawaban serius apa bercanda? Nih, Kasih yang serius lah. yang serius. Buat gua it's part of the culture
Dimana mereka tahu persis apa yang kita lagi mau kedepankan untuk fighter-fighter kita. Dimana PR yang baik itu tidak pernah buruk di tempat manapun. Mereka tahu apa yang kita lakukan buat salah 2 fighter terbaik mereka itu memang yang terbaik untuk mereka dan juga negaranya. Shout out to Yusuf Polat dan juga Serdar Saik. Gue happy banget ada beberapa fighter-fighter Turki, bukan beberapa ya, hampir semua yang on the top level. Itu tuh excited buat bisa main di Beyond. Cuman memang nggak bisa semuanya. Nggak akan adil juga kalau daya serapnya itu memang buat semuanya gitu. Bahkan fighter Indonesia juga belum kita bisa tampil. Betul, Gitu. belum Tapi semaksimal mungkin. I'm very happy. Banyak orang juga yang bilang Beyond Istanbul. Tidak ada yang tidak mungkin guys ya. Tapi ya gue happy. One day gue pengen banget bisa ke Turki untuk bisa nonton langsung. Karena gue selalu bilang gue suka banget nonton amatir. Itu adalah cara gue scouting. Yusuf Polat bahkan gue scouting dari umur 19 tahun. Serdar Saik tuh gue scouting udah dari 2004. Gue sebenarnya udah DM-an sama Serdar Saik. Dan baru kejadian kita main. Dan dia ngeliat kita grow udah cukup lama gitu. Jadi ya gue happy. Dan semoga ini bisa terjadi di setiap negara yang akan kita jajaki gitu. Karena aduh gila. Mimpinya masih jauh tapi gue mencoba pelan-pelan Pak Supir gitu ya. Masih 5% guys. Masih 5%. Dan shout out juga nih buat para Beyond Mania karena kalian para fans nih walaupun dengan language barrier, different culture tapi mereka ini bisa merasakan gitu. Ih, kayak diindahkan gitu kalau atlet bermain di Beyond tuh. Makanya pada rindu untuk bermain di Beyond semua. Tapi kalau orang membership pertanyaan tuh bener-bener gini guys. Quality. Ini juga ada pertanyaan bagus nih. Sardo, gimana cara fighter bisa merepresentasikan negara mereka seperti Putra merepresent Malai? Kalau dari pandangan gue ya, gimana supaya nih fighter Indonesia ketika tanding satu Indonesia tuh kayak naruh harapan di dia kayak ini jagoan gue nih adalah ratain dulu semua Indonesia. Kalau dia udah top 1 Indonesia, dia main pasti orang langsung mikir jagoan gue nih Indonesia nih gitu. Udah berasa gitu representnya. Benar, tapi sayangnya memang karena pertandingan profesional di Indonesia itu nggak sebegitu banyaknya, ya mereka ketemu di amatir dan itu dibatasi oleh rules ya, gitu. Disitulah kick striking hadir. Yes, titik tengahnya. Supaya fighter Muay Thai bisa ketemu fighter khusus Anda, bisa ketemu fighter kickboxing, bisa ketemu fighter taekwondo, bisa ketemu fighter boxing, bisa ketemu fighter kungfu. Iya, karena selama ini kan perdebatan, si ini aja masih kalah sama si ini. Coba ketemuin, nggak bisa ketemu karena rules. Oke, gini. Udah kick striking jalan tengahnya untuk nentuin. Betul, gitu. Iksan Lani apakah versus Serdar jadi ya kalau misalkan Iksan Lani mau merebut dari sniper tiket GP dia harus harus memberikan best practice-nya dulu di kick striking-nya. Dan Serdar ini gue spill khusus membership bahwa Serdar Saik akan memperebutkan atau membuktikan bahwa dia yang terbaik di Turki dengan melawan fighter dari negaranya sendiri. Gila. Guys, jadi Cluenya kick striking itu kan kalian biasa orang pada bilang K1 with elbows, itu kan gue yang ngomong. Tapi ada juga yang Muay Thai with no cleans. Serdar Saik adalah 2 kali juara dunia kickboxing dengan stylenya. Dia juga kemarin ngeluarin elbow ya BTW. Akan ada fighter dari Turki yang pernah pengalaman juara dunia di 2 rules tersebut. Dia pernah juara dunia IFMA dan dia pernah juara dunia WAKO. Dan dia akan memperebutkan spot GP itu melawan Serdar Saik. gila. Oke. Podcast beginian bakal sering diadain kah? Buat kalian membership? Yoi, ngobrol-ngobrol gini karena kan Beyond kan lagi dinamis-dinamisnya. Rencananya 6 event, ternyata 10 event, bisa jadi 11 event. Gitu. Gimana tahun depan ya? Kalau tahun depan prodiginya aja 10. Kan cuma Januari sama Desember gak ada. Udah pasti gak ada karena kita libur. Kita libur terus ngeset plan. Terus sisanya 16. Gokil pria Oslo. Without message bro, nonchalant nih pria Oslo nih, nonchalant. Aura sih pria Solo sih. Gue bukan ragus gak mau 10.000. Sebenarnya mau 10.000, 100.000 dan lain-lain. Ini tuh gak masuk ke rekening gue. Ya itu yang pertama. Yang kedua, tadi 1.000 tuh pada kurang ajar. 10.000 lama-lama banyak yang kurang ajar. 100.000 karena tinggal 5 menit lagi. Gue pikir biar gak ada yang ngomong aneh-aneh. Karena gue capek. Gue juga dari tadi kalau misalkan pertanyaan aneh gue masih jawab. Wih menarik tuh pertanyaan teknis banget. Pak Pres. Tapi jujur. Ini gue bener-bener please banget ya. Membership lu boleh bercanda-bercanda kikir-kikir gini. Halo sampai ke TikTok, gue pukulin lu semua. Ya, ini tuh lihat kan kalau 100.000 gue jadi fokus komen. Dari tadi itu tujuannya guys, kurasi gitu. Kan dari tadi ceban kayak bangsat. Saya ingat dengan kate.
Tapi live membership ini gue jujur puas sih. Lu nilai kita sekarang gue Oke. nanya lu nanya gue abis ini ya. Iya, iya. Seberapa puas lu live membership ini? Kita 1,5 jam lah kurang lebih. 1 jam 15 menit. Oke. 1 jam setengah. 1,45 lah kurang lebih. Gila. Gue kalau belum tahu durasinya, gue tadi mau ngasih skor 8. Tapi karena tahu durasinya, saking gue nggak nyadar gitu udah selama itu saking enjoynya 8,5 sih. Gue Gila. juga buat gue experience pertama ini dengan setup kita yang masih seadanya. Gue happy banget. 9 sih gue karena gue nggak nyangka sepuas ini dan ngobrolnya tuh rasa intim gitu. Terakhir-terakhir doang sih rada bangsat. BM. Jadi terakhir dari lu ada apa nggak? Terakhir, stay tune terus karena sajian kita untuk para membership, para Beyond Mania pasti ada lagi yang menarik gitu. Kalian stay tune juga buat Beyond 8. Itu kesempatan kalian farming karena semua fighter ya seperti tadi kita dibilang dari awal udah berasa main event semuanya. Yap. Dari influencernya, dari para fighter yang ngerebutin Grand Prix-nya. Wah, gokil. Gue juga gak sabar. Masih buat kalian semua, thank you banget. Seperti biasa, tanpa kalian, maksudnya conversation ini pun matters gitu. Jadi conversation ini tuh gue sangat menghargai penuh. Obrolan dari tempat kalian dan pertanyaan dari hati kalian, gue udah coba berusaha jawab yang bisa dijawab ya. Ini udah lebih ke nggak filter daripada TikTok jauh guys ya. Dan gue seneng banget pertanyaan-pertanyaan kalian sangat-sangat luar biasa. Thank you buat semua clipper, buat semua Beyond Mania, semua orang yang komen, like, subscribe, share klip-klip yang dari sini. Gue happy banget. See you di ZXZ Prodigy Series 2 di tanggal 7 Agustus nanti. Terus see you juga di press conference nanti tanggal 15 Juli. Dan juga promotion week. Ya gue happy banget sih. Promotion week kita bikin live back ini ya. Oh iya, Membership. khusus buat membership tuh. Terakhir gue cuma mau punya quotes ini, satu quotes ini akan terjadi dan akan diulang. Semua orang akan memimpikan bahwa untuk membuktikan apakah dia seorang striker terbaik di dunia hanya bisa diuji di kick striking. Clip that shit. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Seperti biasa, to infinity and beyond. Love you.